Salah satu topik yang akan selalu menjadi perbincangan pada saat kita membahas tentang komunikasi adalah bagaimana kita mendayagunakan teknologi untuk supaya kita bisa berkomunikasi sebagai seorang manajer. Pada saat nanti kalian bekerja sebagai seorang profesional, pasti udah nggak bisa dihindari, ya. Pasti kalian akan berinteraksi dengan lebih seksama lagi dengan menggunakan teknologi. Ada satu kata-kata dari Tom Friedman. Tom Friedman ini adalah pengarang buku yang judulnya The World is Flat. Dan buku ini sangat menarik karena sebetulnya menggambarkan bagaimana dunia kita ini menjadi satu ajang pertempuran yang sudah tidak ada batasnya. Sebetulnya intinya gitu, ya. Jadi kalau misalnya bicara soal persaingan, ya. Nah, kayak Anda nih, apalagi Anda ini adalah lulusan IT, kamu itu bukan bersaing sama sesama orang Indonesia loh. Bukan sama sekali. Tapi kamu akan bersaing dengan orang-orang IT, lulusan IT, ahli IT di seluruh dunia. Ya, kan kita juga sudah lihat ya, di antara teman-teman juga ada kan yang sudah sempat dapat pekerjaan untuk bekerja di luar negeri melalui remote working, dan juga banyak job yang sebetulnya bisa dikerjakan. Dan lumayan loh gajinya, betul-betul. Dan saya betul-betul salah satu dari lulusan di fakultas kita, itu waktu itu sempat kerja magang untuk perusahaan suami, dan dia sendiri sebetulnya sudah digaji di Singapura juga, dia soalnya freelancer, dan cuman freelancer gitu aja sebulan bisa 4 juta sampai 5 juta gitu ya, dan kerjaannya nggak full time. Coba ya, itu tuh padahal udah lama, sekitar mungkin 6 tahun yang lalu lah gitu ya. Jadi kalian ini sayang sekali kalau kalian tidak memanfaatkan keahlian kalian gitu ya. Tapi sekali lagi di dalam kepala kita harus ingat bahwa kamu itu bersaing bukan cuma sama sesama orang Indonesia. Kamu bukan saingan sama lulusan ITB, sama lulusan Unpad, sama BINUS, sama UI, bukan. Kamu itu compete-nya sama orang-orang semua di seluruh dunia. Ya. Nah, Tom Friedman mengatakan bahwa dalam dekade terakhir kita sudah berpindah dari sebuah dunia yang terkoneksi menjadi hiperkoneksi, ya, hiperkoneksi. Nah, di dalam dunia yang hiperkoneksi, ya, yang luar biasa gitu ya, sangat terkoneksi. Manajer dan entrepreneur itu di mana sekarang punya akses yang lebih besar terhadap orang-orang yang lebih baik dan juga orang-orang yang lebih hebat. Juga termasuk bisa punya akses ke robot dan software di mana saja. Nah, kalau kalian adalah seseorang lulusan IT, kamu itu harus bisa ya, dari Maranatha nih ya, kamu harus bisa menunjukkan satu kelebihan kamu. Dan oleh karena itu saya juga berharap kalian tidak leha-leha gitu ya, nggak bisa leha-leha, kalian nggak bisa mikir nanti aku baru kerjanya kalau udah lulus saja, jangan ya. Kamu dari sekarang kalau ada job, boleh kamu bisa cari job di remote working, bisa juga kamu sediain jasa misalnya bikin website di Fiverr gitu ya. Atau ngapain lah terimain order lokal dari saudara, why not gitu ya. Karena setiap titik apa yang kamu kerjakan itu akan menjadi satu poin berharga di dalam resume kamu. Oke, persaingan begitu ketat, kamu nggak boleh kalah. Kalau Anda menjadi seorang manajer nanti, kamu itu udah nggak bisa menghindar lagi. Karena teknologi adalah bagian integral dari kehidupan kita. Gimana kamu harus mendayagunakan teknologi sebagai seorang manajer? Pasti kamu harus nulis, balas email, texting, kirim pesan, ya, dengan sesama anggota tim, mau WhatsApp, mau Telegram, mau Messenger, mau pakai Slack, mau Discord, atau misalnya perusahaannya punya internal communication pakai Microsoft Teams atau pakai messaging system sendiri gitu ya, karena misalnya ada isu security gitu ya. Kamu kan harus bisa gitu ya. Terus sekarang juga di mana-mana kita menggunakan webinar, virtual meeting, dan juga blogging. Ya, udah nggak bisa dihindari lagi. Kalian harus bisa, suka nggak suka. Tapi mungkin pertanyaan yang terbesar adalah bagaimana sih kita bisa menggunakannya supaya kita jadi seorang manajer yang efektif. Nah, kita perlu sadari ya bahwa kalau kita berkomunikasi itu ada 5 jalur sensor. Ya pasti udah tahu lah semua ya. Ada visual mata, auditori, dengar, tactile ya, berarti kita mengamati gerakan tubuh ya. Kemudian ada gustatory, ini berarti dengan rasa atau perasaan gitu ya. Kemudian olfaktori, berkomunikasi dengan bau dan wangi ya. Semua ini akan saling berinteraksi. Ya sebetulnya kalau kalian bertanya,
Mana ada Bu, bau dan wangi ada ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal ketertarikan antara pria dan wanita gitu ya, katanya salah satunya adalah kalau pria dan wanita yang tertarik satu sama lain itu memang saling menyukai baunya satu sama lain, katanya gitu ya. Saya juga ada riset khusus untuk itu ya, menurut saya sangat menarik. Dan tentunya ya, kalau kalian nanti dalam berinteraksi di dalam dunia kerja, kalian tidak bisa menghindar 5 jalur sensor. Ini pasti akan ada. Nah, sekarang hubungannya dengan teknologi, pada saat kita memastikan si 5 jalur sensor itu supaya bisa kita tetap gunakan, kan dengan mediasi teknologi itu berarti ada something missing gitu sebetulnya ya. Hampir setiap kali itu ada yang missing gitu ya. Kalau kamu komunikasi lewat lewat audio doang, kamu kan nggak bisa tuh membaui orang, nggak bisa juga merasa gitu ya. Ada sedikit kekurangannya gitu. Terus kalau misalnya nulis-nulis apalagi gitu ya, ada something yang really missing. Oke, nah ada beberapa hal yang tentunya akan berpengaruh dalam komunikasi dengan media teknologi. Yang pertama adalah bandwidth ya, bandwidth, kemudian kedua perceived personal closeness, ketiga feedback, empat symbolic interactionist perspective. Kita lihat satu-satu ya. Oke, bandwidth. Nah, bandwidth ini berarti punya kapasitas lah untuk mengolah informasi. Nah, yang disebut bandwidth mungkin kalau di kepala kalian langsung oh ya internet. Tapi bukan hanya internet ya. Bukan hanya internet, karena ini menyangkut semua bandwidth. Jadi kalau misalnya kayak sekarang, misalnya saya di sini saya kasih Mark Vincent begitu banyak informasi jebret gitu ya, apa sanggup dia mengolah gitu ya? Mungkin nggak kuat karena jalurnya nggak terlalu besar. Saya juga kalau dikasih pekerjaan langsung berat gitu banyaknya, saya juga nggak kuat. Saya pusing gitu malah. Sebenarnya salah satu kebingungan saya adalah bagaimana saya bisa mengatur supaya pekerjaan ini bisa saya selesaikan semua. Ya kenapa? Karena bandwidth saya kepenuhan. Ya. Kalau kalian lihat nih otak kita itu ya sebelah kiri nih kita itu ada channel dengan kapasitas informasi ya seperti ini ya. Begitu informasinya itu melebihi kapasitas ada jam ya, ada bottleneck di sini. Menjadi hanya beberapa saja yang dipilih ya. Sekarang saya mau tanya nih di antara kalian ada nggak yang pernah selama kalian melakukan satu kegiatan misalnya kamu webinar gitu ya, tapi kamu harus di kelas atau kamu ada pertemuan gereja gitu ya. 3 hal ini bersamaan. Apakah sanggup kamu memahami ketiga-tiganya pada saat kamu nyalakan 3 layar? Jamin nggak ada. Karena saya juga nggak bisa. Ya saya udah pernah ya, saya udah pernah ada 3 layar depan saya. Saya udah nggak tahu itu ngomong apa tiga-tiganya ya. Akhirnya saya juga memutuskan saya cuma memperhatikan satu. Karena yang 2 ini saya udah nggak tahu deh, kata saya udah saya perhatikan yang paling penting aja. Nah, ini betul-betul kejadian. Karena jam di kepala saya cuma pilih selektif saja apa yang saya ingin olah. Ya. Nah, jadi di sini sebenarnya tidak ada media yang bisa menyalurkan semua 5 jalur sensor. Biasanya selalu menghilangkan 1 atau 2 hal. Ini akan tergantung dari bandwidth kita, ya. Nah, ini ada contoh telepon misalnya menghilangkan tactile, olfactory, dan visual, ya. Jadi kalau telepon itu nggak ada, kita balik lagi sedikit, nggak ada gerakan tubuhnya, ya. Terus nggak ada bau dan wangi, ya. Kemudian nggak ada visual, ya. Nah, kalau misalnya kita mikirin email, ya, email apa? Email kan ada visual, gitu ya, visual. Tapi visual cuma sampai teks, gitu ya. Yang lain udah hilang tuh, yang nggak ada tuh. Dan makanya ya kalau misalnya pakai email, kamu bisa disalah-sangkakan loh. Saya udah pernah ribut sama teman dekat, cuman gara-gara saya kirim email yang dia salah paham. Ya akhirnya kita ribut sampai satu angkatan saya tahu gitu ya. Itu lagi saya program MBA, coba bayangin saya udah master, masih sempat ribut-ribut kayak gitu ya. Tapi I understand gitu ya. Kalau saya berpikir hari ini, oh memang kayaknya dulu kami melakukan kesalahan ya karena kami menggunakan jalur komunikasi email untuk satu pesan yang cukup sensitif. Oke, baik. Yang kedua ya, perceived personal closeness. Ini berarti kedekatan, ya perasaan kedekatan. Saya terus terang ya kuliah kayak sekarang ya, saya ada senangnya gitu ya. Ya tentunya senangnya saya bisa mengajar dari sini. Tapi saya merasa sangat kehilangan. Dulu ya, saya pada saat mengajar di kelas, saya itu deket loh sama mahasiswa saya. Maksudnya saya betul-betul teman sama kalian. Saya betul-betul seseorang yang malah kalau anak-anak wali saya ngajak saya makan, ngajak main, ngajak foto ke mall gitu ya. Saya biasanya suka ikut ya karena saya pengen dekat dengan mereka. Ya, saya juga pengen dekat dengan kalian, tapi memang ini ada sesuatu yang missing dikarenakan media yang kita pakai sekarang tidak memungkinkan itu, ya. Nah, jadi perasaan kedekatan ini itu akan dipengaruhi juga oleh media,
ya. Memang belum ada riset yang memadai, tapi katanya ada semacam bukti bahwa teknologi itu memengaruhi hubungan interpersonal, ya. Nah, sebagai contoh, ini anak atau orang dewasa yang menghindari kontak mata, ya ini sorry kurang, akan merasa lebih terisolasi. Mereka yang melihat ke perangkat mobile, ya terus-terusan handphone, melihat daripada melihat satu sama lain, ada kemungkinan cacat emotional intelligence dan kemampuan sosial. Nah, jadi hati-hati ya, kalian harus juga bisa mengatur. Rasanya di usia kalian sudah dewasa, kalian bisa lah mulai mengatur kapan kamu akan memperhatikan mobile phone kamu, kapan kamu akan menghabiskan waktu dengan orang-orang kesayangan kamu dengan dekat, ya. Jadi ini menjadi penting untuk sesuatu yang kalian harus perhatikan. Oke, elemen yang ketiga adalah feedback. Nah, feedback ini bagaimana kita bisa memberikan satu respon kembali gitu ya. Nah, komunikasi dan teknologi mungkin juga mengurangi channel untuk mendapatkan feedback. Contoh via telepon, kita nggak tahu kalau kita ngomong apa, yang di sebelah sana yang juga bertelepon, ekspresi mukanya kayak apa kita nggak tahu. Ya, kemudian kalau misalnya kita pakai video conference ya kayak sekarang, nggak selalu bisa melihat emosi atau gerakan yang hadir. Ya, nah jadi salah satu hal gitu yang saya perhatikan anak saya sendiri, saya suka tanya ke anak saya, kebetulan anak saya itu masih homeschooling sampai sekarang pun ya, dan dia itu sekolahnya dari rumah. Nah, kalau dia lagi berkomunikasi sama gurunya ya, kalau kalian kan udah jelas dimatiin layarnya gitu ya. Kalau anak saya enggak, kalau anak saya lucu tetap dinyalain, tapi si layarnya itu diarahin ke atas gitu ya. Jadi saya sempat nanya, saya bilang, kamu tuh gimana ya? Kok itu layarnya, kan guru kamu nggak bisa lihat muka kamu. Terus anak saya bilang gini, Mami, saya tuh udah mending tahu lihat tuh, yang lain kan nggak ada mukanya sama sekali. Saya mah setidaknya gurunya bisa lihat saya ada di ruangan. Saya udah ketawa-ketawa dengerin anak saya ya, tapi ya I'm fine gitu ya. Kalau saya sih secara prinsip it's fine. Yang penting kalian tetap mengerjakan tugas, terus bisa dalam memahami materi itu menjadi sesuatu yang prioritas buat saya, gitu ya. Jadi saya mengandalkan tanggung jawab kalian nih kalau soal pengajaran, ya. Oke. Nah, komunikasi dengan teknologi itu pasti mengurangi possibility untuk feedback. Nah, tapi di lain pihak dengan teknologi kita juga bisa memberikan feedback yang lebih cepat. Misalnya kalau kita pengen cepat jawabannya, kita akan membalas pesan dengan menggunakan menggunakan teks atau menggunakan email ya, bisa cepat sekali, walaupun kalau email itu ada konotasinya nggak harus jawab immediately. Kalau teks atau WA itu kayak yang harus rada cepat gitu ya. Nah, cuman ya bahayanya kalau kita harus cepat-cepat jawab terus, nanti ada bahaya interupsi terlalu sering. Nah, jadi salah satunya misalnya saya sejak ada teknologi ini kita WA online ya, kadang-kadang ada mahasiswa atau saya sendiri malah yang melakukan itu ya, ngeteks itu malam-malam, misalnya jam 11 malam gitu ya. Saya sebetulnya nggak berharap dibalas, tapi tetap dibalas loh sama mahasiswa. Ya, saya sempat waktu itu ngirim message jam 2-nya Indonesia, loh kok tetap dibalas gitu ya. Saya sebetulnya nggak minta itu dibalas, tapi mungkin salah saya juga karena saya mengirimkan pesan di jam segitu. Ya, jadi sebetulnya interupsi kan, kalian jadi nggak tidur nyenyak tuh sebetulnya. Ya, oke. Nah, yang keempat ini kita sebut symbolic interactionist perspective. Ya, nah ini artinya apa? Adalah satu perspektif di mana pada saat kita berinteraksi itu sebetulnya ada simbol, ada arti yang sering disepakati oleh organisasi. Misalnya, tatap muka itu seringkali memang dipakai untuk membangun kepercayaan, niat baik atau menunjukkan informalitas. Nah, memang sebaiknya tertulis seringkali dianggap legitimasi dan resmi, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen misalnya membangun networking, ketemu sama klien, itu the best kita ketemu aja gitu ya, jangan ngobrol lewat telepon, jangan cuman vicon ya, walaupun di zaman pandemi ini memang ada sedikit keterbatasan lah ya. Dan saya tahu di Indonesia juga masih lagi gila-gilanya gitu ya. Banyak sekali yang terkena infeksi virus ini ya. Tapi dan itu memaksa kita untuk berhenti melakukan komunikasi yang sebetulnya lebih baik, yaitu tatap muka ya. It's okay, kita akan survive ya. Cuman dalam kenyataannya kalau kita berbisnis itu the best memang tatap muka, kita ketemu orangnya, bisa lihat gerak tubuhnya, bisa lihat ekspresi muka, nada suara, ya semuanya kedengaran. Oke. Nah, kalau misalnya yang tertulis itu misalnya menurunkan peraturan atau apa gitu ya, lebih enak kalau semuanya tertulis. Nah, tergantung apa yang mau disampaikan, nadanya, formalitasnya, tujuan komunikasinya, media yang dipilih itu harus selalu kamu pikirkan yang mana yang paling sesuai. Kalau misalnya kalian tanya, Bu, ada yang pasti selalu sesuai, aku nggak bisa ngomong gitu juga. Tergantung, karena banyak aspek yang harus kalian pertimbangkan untuk itu.
ya. Nah, bagaimana kita menyesuaikan teknologi dengan pesan itu sebetulnya ada 4 sumbu ini, ya. Sensitivitas, negativitas, kompleksitas, dan persuasiveness, ya. Ini bisa low ke high. Nah, kalau misalnya semakin sensitif, maksudnya semakin sensitivity-nya high, berarti semakin perlu tatap muka. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena sering salah sangka. Kalau kita naruh pesan di email gitu ya, mengatakan menegur seseorang, aduh itu bahaya loh, bahaya sekali, bisa salah sangka. Ya, jadi kalian harus pikirkan kalau pesannya sensitif lebih baik upayakan kalian bertatap muka. Oke. Nah, kemudian ya minimum telepon lah gitu ya. Masih mending kalau telepon masih kedengeran nada kalian ya. Oke. Kemudian yang kedua, semakin negatif semakin perlu tatap muka gitu ya. Dan negatif ini bisa tatap muka, bisa telepon lah ya. Kalau tatap muka itu kenapa best? Karena akan bisa lihat reaksinya. Selanjutnya, semakin kompleks semakin perlu tertulis. Nah, ini ya. Kalau kompleksitasnya tinggi, orang cuma diomongin lupa loh. Ya, jadi makanya kalau misalnya kamu kasih instruksi yang kompleks itu nggak bisa sebetulnya kalau cuman ngomong doang, ya. Oke. Dan yang terakhir untuk persuasi dibutuhkan 3 elemen dari manajer. Nah, next slide ya, kita bisa lihat persuasi. Persuasi itu kalau yang persuasi yang semakin kita inginkan gitu ya, paling baik itu didapat dengan apa? Persuasi dilakukan oleh seseorang yang disukai. Ya, berarti apa? Berarti kalau kamu pengen berhasil mempersuasi orang-orang, kamu itu harus disukai oleh mereka. Gimana cara disukai? Ya, kamu lakukan hal-hal yang positif, kemudian sesuatu yang membantu mereka, pokoknya bikinlah bank emosional gitu lah ya, untuk yang pertama. Yang kedua, persuasi oleh seseorang dipercayai. Nah, kalau seseorang dipercayai gimana? Ya, kamu harus menjaga integritas, melakukan apa yang kamu katakan, gitu ya. Terus kemudian selalu konsisten dengan apa yang kamu beritahukan, gitu ya. Itu pasti Anda akan menjadi seseorang yang dipercaya dan bisa lebih persuasi. Yang terakhir, dipersuasi oleh seseorang yang dekat. Nah, dekat itu maksudnya gini, hubungannya dekat. Nah, dekat itu gimana? Dekat itu bisa misalnya saudara, gitu ya, relasi, teman, gitu ya. Atau misalnya salah satunya juga kalau saya minta tolong kepada kalian pasti kalian nggak enak karena saya kan termasuk seseorang yang dekat karena bertemu dengan kalian di dalam pertemuan perkuliahan. Nah, itu ya. Jadi memang ada elemen ini. Nah, semakin kamu butuh melakukan persuasi, ya, kamu semakin banyak elemen yang 3 ini kamu butuhkan. Kalau misalnya kamu nggak begitu disukai, biasanya agak lebih susah gitu ya untuk melakukan persuasi. Kalau kamu nggak dipercayai juga agak susah. Kalau kamu nggak begitu dekat, ngebujuk orang yang begitu dekat pasti susah, gitu ya. Kerasalah dijamin. Nah, sehubungan dengan kekayaan informasi dan jalur informasi, kamu juga bisa menggunakan gambar ini. Ya, nah gambar ini sebenarnya diambil dari buku lain ya, dari ini bukunya Lengel dan Duff ya. Nah di sini kamu bisa lihat sebelah kiri ya, di sini sebelah kiri itu ada low channel richness, di sebelah kanan itu high channel richness. Artinya semakin ke kanan ya, channelnya itu semakin bisa menampung lebih banyak sensori ya, lebih banyak sensori. Nah jadi maksudnya itu. Ya, nah kita lihat sekarang ya, yang paling kiri ini formal report bulletin ya. Jadi mungkin cuma sebagai informasi aja gitu ya, nggak bisa ada feedbacknya gitu maksudnya. Terus yang berikutnya memo letter ya. Terus yang sebelah berikutnya ada speech yang pre-recorded. Speech pre-recorded karena kenapa nggak bisa ditanggapin gitu ya. Terus email kan masih mending ya bisa ditanggapin. Setelah itu online discussion group, groupware ya. Walaupun kalau online discussion group ini maksudnya gini yang di web ya, yang di web ya, yang di web bukan yang live gitu ya, yang live. Makanya kan kita suka ada tuh forum-forum gitu ya. Kemudian setelah itu voicemail ya, ini lebih rich lagi. Berikutnya live speech. Jadi bisa kayak sekarang nih saya live speech gitu ya. Kenapa live speech lebih rich? Karena kan kamu bisa nanya saya anytime ya, bisa post terus tanya, Bu saya mau tanya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya telepon conversation ya, melalui telepon, setelah itu video conference, baru face to face. Nah, jadi kalian bisa lihat, nanti kalian bisa putuskan sebagai seorang manajer yang mana yang kalian bisa gunakan untuk sebagai channel komunikasi dengan mempertimbangkan kembali lagi ke sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa perubahan teknologi komunikasi itu memang semakin terus berjalan dan semakin membesar saja gitu ya perubahannya.
Nah, semakin banyak teknologi baru yang semakin kaya atas elemen komunikasi. Kemudian penggunaan teknologi dimonitor oleh perusahaan, ini udah jelas ya. Jadi salah satunya gitu ya, kalian saya nggak tahu gitu ya, kalian kalau misalnya sadar atau enggak, sebetulnya kalau kalian pakai menggunakan jaringan yang ada di Maranatha, setiap dari pengguna yang di Maranatha nge-browsing kemana itu sebenarnya ketahuan ya. Itu udah lihat sendiri kok. Karena kan saya pernah memimpin departemen IT di Maranatha. Jadi ada beberapa kasus tuh yang sempat ditemukan gitu ya. Jadi misalnya browsing ke situs-situs yang tidak senonoh, browsing ke situs yang berbahaya. Nah, itu ketahuan loh ya. Jadi ada warningnya. Nah, oleh karena itu kalau saya sih berpesan tolonglah kalian jangan menggunakan jaringan kalau di Maranatha itu kan untuk hal-hal yang tidak baik ya, karena pasti akan ketahuan ya. Oke, apalagi nanti kalau udah di perusahaan loh. Ya hati-hati. Kalau di perusahaan apalagi itu bisa berisiko terhadap pekerjaan kalian. Yang ketiga, pembuatan putusan akan banyak dipengaruhi oleh teknologi komunikasi. Ya, misalnya data mining, big data, ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Karena kita sekarang kalau udah ada datanya, masa nggak dipakai, gitu ya? Masa kita buat putusan semena-mena, gitu ya? Jadi lebih baik menggunakan data itu, diartikan, kemudian kita ambil keputusan dari situ. Desain organisasi dan pekerjaan akan dipengaruhi oleh teknologi komunikasi. Contoh, memonitor performance, gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh nyata, gitu ya. Salah satunya adalah saya kan sedang kasih pelatihan, gitu ya. Sedang kasih pelatihan, kebetulan ini perusahaan government yang besar, dan untuk setiap dari pelatihan itu kami harus masukkan datanya ke dalam sistem. Dan itu nanti saya yakin luar biasa akan bisa dipengaruhi loh. Ya, jadi akan ketahuan, gitu ya. Misalnya karyawan calon pemimpin yang mengisi dengan rajin, yang melakukan eksekusi strateginya dengan baik, gitu ya, mungkin akan lebih cepat dipromosikan, gitu ya. Itu akan ketahuan semua, hadir atau tidak, tepat waktu atau tidak mengumpulkannya itu akan banyak sekali, ya. Dan pekerjaan kita pun udah semuanya begitu tercatat. Nah, salah satunya dalam hal pekerjaan gitu ya, kalau di sini di Amerika nih untuk time clocking gitu ya, time clocking itu semua langsung masuk sistem ya. Jadi dan ini juga sesuatu yang saya yakin semakin lama akan semakin banyak gitu ya ditemui di dunia teknologi kita ini. Kemudian kolaborasi, teknologi komunikasi akan sangat berperan dalam berkolaborasi, contohnya Google Doc dan sejenisnya. Ini sudah sangat-sangat lazim dipakai dan sangat asik juga, ya walaupun ada bahayanya gitu ya, bahaya keamanan data. Tapi saya merasa bahwa kita bisa bekerja dengan lebih efektif. Nah, sebagai seorang manajer nanti, tantangan manajemen itu kita harus lebih sensitif terhadap jalur komunikasi yang akan dipakai. Ya, jadi jangan sembarangan. Ya, pahami dan pilih jalur komunikasi yang benar. Terutama sekarang kan banyak inovasi baru. Ya, kenapa kita nggak pakai? Bahkan aplikasi-aplikasi yang baru muncul pun banyak sekali kemungkinannya untuk membuat satu komunikasi yang lebih baik. Ya, nah pada saat kita membuat keputusan untuk menggunakan media komunikasi teknologi yang mana, kalian bisa pertimbangkan semua elemen ini. Ya, kita baca satu-satu ya. Yang pertama, apakah pesannya itu sensitif, negatif, kompleks, persuasif, gitu ya. Dan tadi udah sempat kita bahas. Apakah feedback itu penting, ya, gitu. Apakah kita balasannya penting, cepat. Terus berapa banyak sih yang akan terlibat? Nah, kalau misalnya banyak orang dengan sedikitan, gitu ya, pasti ada pengaruhnya juga. Ya, kalau mau kirim pesan ke banyak orang dengan cepat, bisa di grup, bisa di email, gitu ya. Oke, kemudian apakah time critical? Kalau time critical mungkin telepon yang paling cepat, gitu ya. Kalau misalnya kamu nge-text doang atau nge-email doang, kamu lama loh dijawabnya. Kemudian apakah scheduling itu a problem? Maksudnya gini, kalau misalnya kamu susah untuk tatap muka, kalau misalnya susah untuk tatap muka ya udah kamu vkon aja, gitu ya. Kalau misalnya kamu bisa tatap muka, bukan masalah untuk scheduling, ya udah tatap muka aja, why not? Ya. Terus apa sih sebetulnya simbolisme dari teknologi? Sebagaimana penting simbolisme ini. Nah, nanti kamu bisa pikirkan apakah seperti yang tadi contohnya ya. Kalau misalnya tertulis itu sebetulnya lebih formal, ya. Itu ada simbol formalitas. Kalau misalnya cuma ngobrol aja, itu ada sedikit simbol informal, gitu ya. Kecuali itu berupa rapat resmi, ya. Jadi kamu bisa pertimbangkan sebagai seorang manajer tentang komponen yang ini. Yang terakhir, apakah biaya itu faktor? Nah, apakah biaya itu faktor? Nah, ternyata ini sekarang, apalagi ya zaman sekarang, gitu ya. Kalau kalian anggap aja kalian ini bekerja di sebuah perusahaan yang mendunia, ya. Kalau kalian
perusahaan mendunia seperti ini, kalian akan bisa pada saat kalau mau pertemuan tatap muka berarti biaya yang dikeluarkan perusahaan bakal gede banget loh. Kan nggak mungkin nggantiin biaya kan? Ya, berarti mendingan apa? Mungkin mendingan video conference. Tapi kalau misalnya ternyata biaya itu nggak masalah dan penting untuk tatap muka ya lakukanlah. Nah, ini semua bisa menjadi keputusan di dalam pemilihan teknologi. Kalau memang biaya pertemuan terlalu mahal, misalnya contohnya ya udah kita Vicon aja gitu ya, atau telepon conference juga bisa. Oke, akhir kata teknologi menurut Jack Dorsey nih ya, teknologi untuk saya melakukan 2 hal penting. Meningkatkan velocity dari communication ya, dan juga meningkatkan jumlah orang yang bisa berpartisipasi. Itu saja. Nah, itu semua teknologi yang pernah dilakukan oleh dalam sejarah kita. Katanya seperti itu ya. Jadi saya sangat senang gitu ya bahwa melihat kemajuan teknologi sekarang dan kalian generasi kalian ini udah nggak ada pilihan, kalian suka nggak suka tetap harus pakai teknologi. Dan karena itu pergunakanlah sebaik mungkin, belajarlah sebaik mungkin, buatlah kalian menjadi seseorang yang menonjol dibandingkan dengan seluruh pesaing kamu di seluruh dunia.